Meskipun kelihatan seperti seseorang yang pede abis, petantang petenteng kesana kemari, licik, ketus, dan tajam menusuk kalau ngomong, narsisis itu sebenarnya juga punya rasa takut. Terutama kalau itu berkaitan dengan ego dan image diri mereka yang ingin mereka lindungi sebaik mungkin. Di segala situasi mereka nggak pernah mau mengalah, merasa nggak pernah salah. Semua karena orang lain yang kurang ajar, nggak adil sama mereka. Ini adalah untuk menutupi kelicikan dan pengkhianatan yang mereka lakukan di belakang kalian. Kalau kalian nggak melawan, mereka bahkan akan terang-terangan melakukan apapun itu karena kalian melempem, nggak mau membela diri. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Buat kalian yang belum, ayo subscribe dong channel ini agar bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Bagi yang butuh diskusi mendalam dengan saya, silakan book di email chat.gerakai@gmail.com. Diskusi ini berbayar dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Oke, topik kita kali ini adalah apa saja sih yang bisa bikin seorang narsisis kaget sampai ke tulang ekor. Iya, hal-hal berikut ini akan bikin mereka kaget setengah mati. Yang pertama, ketika kalian nggak ngejar mereka lagi. Mereka kan selama ini begitu super halunya, mereka mikir kalau kalian akan terus bertahan dan malah ngejar-ngejar mereka. Memohon agar mereka mau sama kalian. Mereka akan kaget ketika kalian nggak lagi kirim chat, miss call, nelpon mereka yang telat pulang dan nggak ngasih tahu. Mereka akan bertanya-tanya, kok udah sejam si bodoh itu nggak nanyain gue? Mereka juga akan kaget ketika kalian sedang pergi belanja ke toko buat beli bahan makanan dan pulang dengan tas belanjaan. Kalian nggak ngasih tahu kalau kalian ke toko dan nggak nanya ke mereka butuh apa seperti biasanya. Nah, ketika kalian berhenti melakukan ini semua, ini bikin mereka shock. Si goblok itu kenapa nggak ngejar gua lagi? Kenapa nggak chat, nggak nelpon, nggak nanyain kabar? Muncullah rasa minder di diri mereka. Cuma karena mereka memang udah sinting, mindernya malah diwujudkan dengan benci ke kalian karena nggak mau ngejar mereka lagi. Sorry ya. Yang kedua, ketika kalian nggak bisa mereka tebak. Ini juga bikin mereka kaget. Ketika mereka merendahkan kalian, mencoba meremehkan atau memojokkan kalian, jangan kasih respons emosional apapun. Jangan biarkan tusukan emosional ini mempengaruhi kalian. Bahkan ketika kalian pengen banget bangun dan ngemplang mulutnya karena darah kalian mendidih, jangan tunjukkan ini. Coba melatih diri kalian sampai kalian mahir. Dengan begini, kalian nggak menyerahkan kendali ke mereka. Kalian nggak bisa mereka kendalikan. Selama ini kan mereka kayak udah hafal cara bikin kalian ke-trigger. Tapi ketika mereka nggak bisa baca kalian lagi, mereka akan kaget setengah mati. Yang ketiga, ketika kalian putusin mereka, kalian tinggalin mereka. Orang yang toksik sangat ahli dalam memposisikan diri mereka sedemikian rupa sehingga kalian lihat mereka sebagai si penyelamat hidup kalian yang udah penuh penderitaan, kesepian, tanpa cinta selama ini. Jangan sampai kalian kemakan umpan mereka, karena kalian akan jatuh ke dalam perangkap. Butuh validasi dari mereka untuk kelangsungan hidup kalian. Dan pada saat itu kalian akan hancur.
Mereka akan menahan validasi ini dan paling banter ngasih remah-remah rengginang sesekali untuk membuat kalian memohon lebih banyak validasi. Ya, validasi maksudnya adalah kasih sayang, perhatian, kemesraan. Kalau kalian nggak butuh mereka lagi, udah pasti bikin mereka kaget dan senewan. Mereka kan paling nggak mau dicuekin, diabaikan, dibuang. Maunya mereka yang mencampakkan kalian. Nah, kalau kalian yang mencampakkan mereka duluan, selamat ya, kalian udah kasih hukuman dan luka terberat bagi mereka. Seorang narsisis nggak bisa terima kenyataan kalau mereka udah kamu anggap remeh, nggak berarti lagi buat kalian, dan kalian tinggalin mereka. Yang keempat, ketika kalian hantam harga diri dan keangkuhan mereka, mengoreksi kesalahan mereka secara gamblang. Mereka kaget sampai ke tulang ekor ketika mereka pikir si blow-on dan naif kayak kalian bisa ngalahin mereka. Ketika kalian nunjukin kalian juga punya kecerdasan, kompetensi melakukan banyak hal. Mereka akan mencoba menyabotase kalian. Mereka kan nggak mau kalah, nggak ada itu kata kalah dalam kamus mereka. Ini yang sering diucapkan seorang narsisis. Anggap aja semua orang bodoh, maka kamu akan percaya diri. Mereka pikir mereka cerdas luar biasa, lebih segala-galanya, bahkan secara moral dibandingkan orang lain. Yang kelima, ketika kalian nggak ngasih pasokan apapun ke mereka. Ayo, apa aja sih pasokan atau supply bagi seorang narsisis? Ya, perhatian, kekaguman, uang, seks, status, dan seterusnya. Ketika kalian nggak bereaksi, kalian stop ngasih bahan bakar emosional buat mereka, kalian jadi orang yang sangat membosankan buat mereka. Nggak bergairah sama sekali. Mereka akan berusaha lebih keras untuk dapat reaksi kalian. Tapi kalau kalian bertahan, mereka akan ninggalin kalian karena mereka nggak akan dapat apapun lagi dari kalian. Yang keenam, ketika kalian mulai menikmati hidup tanpa mereka. Ketika mereka lihat kalian nggak butuh atau kangen sama mereka, dan justru kalian menjadi seseorang yang lebih baik. Mereka pikir dunia kalian berputar buat mereka, bahwa hidup kalian adalah tentang dan untuk mereka. Mereka pikir tanpa mereka kalian akan menjadi nggak berfungsi, sedih dan menderita. Mereka nggak mau kalian bisa menjalani kehidupan yang indah tanpa mereka. Karena mereka nggak bisa mencapai itu sendiri. Jadi si narsisis akan kaget luar biasa ketika kalian udah nggak peduli lagi sama mereka. Yang ketujuh, ketika kalian menunjukkan kebaikan, kualitas, dan kepribadian yang nggak mereka miliki. Kalian penuh belas kasih, cinta, dan bersikap baik kepada orang lain. Narsisis pikir semua orang itu sama kayak mereka yang penuh keculasan, iri, dengki, dan kebencian. Mereka kaget karena kalian nunjukin sesuatu yang gak mereka miliki. Ini membuat mereka merasa kerdil di depan kalian. Betapa indahnya kepribadian kalian tanpa mereka. Dan kalian gak mau lagi terlibat dengan si Om Do ini. Kalian udah buang si sampah busuk ke tempatnya. Jadi itu ya teman-teman, hal-hal yang akan bikin si narsisis terkejut, kaget setengah mati sampai ke tulang ekor. Ketika kalian benar-benar pergi dan gak melakukan kontak sama sekali. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya juga menerima super thanks dari kalian seikhlasnya. Itu yang ada tanda love dan dolarnya. Dan bagi yang membutuhkan sesi one-on-one dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.